Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu sekalian yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan anak domba yang sangat berbahagia. Pada saat ini kita tetap akan membahas mengenai kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh para penganut Tritunggal. Ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa para penganut Tritunggal itu bukan orang Kristen. Karena orang Kristen seperti yang Petrus katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 16, janganlah ia malu kalau menderita sebagai orang Kristen, melainkan muliakanlah Allah dalam nama Kristus itu. Jadi orang Kristen itu memuliakan Allah yang namanya Yesus Kristus. Orang Kristen menyembah Allah yang punya namanya Yesus Kristus. Orang Kristen tidak menyembah Allah Tritunggal, Trinitas, dan tunggal-tunggal yang lain. Tidak. Orang Kristen tidak menyembah Allah pribadi. Pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Karena memang tidak ada di Alkitab. Apapun yang mereka mau kamuflase, ya, tetap Allah Tritunggal bukan Yesus Kristus. Mereka hanya menempatkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah satu-satunya, mereka tempatkan sebagai pribadi yang kedua, ya, dalam Allah Tritunggal. Itu. Jadi saya terus meluruskan apa yang selama ini dibengkokkannya, yang sudah ribuan tahun, ya, dan tidak ada yang pernah mengoreksi doktrin Tritunggal Maha sesat ini, ya. Saya terus mengoreksinya dengan ayat-ayat Alkitab. Karena mereka kan selalu mencari, ya, jadi firman Tuhan mereka buat lemah. Mereka cari itu, ya, lalu mereka paksakan ayat-ayat firman Tuhan untuk mengikuti doktrin Tritunggal. Mereka cari tiga pribadi, atau dua pribadi juga nggak apa-apa. Mereka masukkan di situ. Mereka membuat firman Tuhan tidak berdaya. Karena mereka mendirikan kebenaran sendiri. Mereka tidak takut kepada firman Allah. Sebagai contohnya, mereka selalu mencari, mengatakan, oh konsepnya itu ada, ya, konsep Allah Tritunggal. Walaupun tulisannya tidak ada. Tidak mungkin satu kitab suci memuat dua Allah yang berbeda. Kalau ada perbedaan, harus dilihat mana yang tertulis. Tritunggal tidak tertulis, walaupun berlindung di balik, oh konsepnya ada. Ini sudah ribuan tahun, ini tidak selesai. Yang tertulis adalah Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Itu yang tertulis. Jadi kalau harus diikuti, yang tertulis yang harus diikuti, bukan yang tidak tertulis. Nah, mereka selalu mencari, itu dari awal, lalu mereka korek-korek gitu, Taurat, ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mereka korek-korek. Lalu mereka ganti, kata Allah itu mereka ganti dengan Bapa. Begitu. Salah satu contohnya. Padahal Kejadian 1 ayat 1 sampai 3
itu berbicara mengenai karya Allah. Allah mencipta. Itu salah satu karya Allah. Bukannya yang ilahi, bukannya awal dari yang ilahi. Awal yang dari ilahi itu adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah itu yang ilahi. Nah mereka juga gagal di sini ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Mereka gagal. Karena mereka kan tidak mempelajari Alkitab. Mereka mempelajari teologi yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Sebab itu, endingnya, mereka tidak mengerti siapa itu pencipta. Tidak mengerti siapa itu Tuhan Allah yang benar. Tidak mengerti siapa itu Tuhan Allah satu-satunya. Allah segala masa. Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mereka tidak kenal, mereka tidak mengerti. Lalu mereka menyembah Allah Tritunggal yang memang bertentangan dengan Allah yang ada di Alkitab. Walaupun mereka taburi ya dengan ritual-ritual yang banyak deh itu ritual-ritualnya itu. Masukin juga filsafat-filsafat. Masukin juga sejarah-sejarah. Juga dongeng-dongeng. Mereka masukin supaya bisa menggolkan Allah Tritunggal. Nggak ada Allah Tritunggal di Alkitab. Baik istilahnya, tulisannya, konsepnya, tidak ada. Yang ada adalah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Alfa Omega. Itu Yesus namanya. Nah, kita lihat. Ini. Kegagal pahaman mereka ya. Dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya. Ini perikopnya aja. Firman yang telah menjadi manusia. Firman F-nya huruf besar. Itu adalah Allah, bukan perkataan Allah. Pada mulanya adalah firman. F-nya huruf besar ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. F-nya huruf besar. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang huruf F-nya besar itu, ya, itu adalah Allah, bukan perkataan Allah. Ini yang sering digagal pahami. Mereka berpikir bahwa firman itu adalah perkataan Allah. Yang F-nya huruf besar itu. Mereka samakan dengan yang F-nya huruf kecil. Firman yang F-nya huruf kecil. Padahal sekolahnya berapa tahun? Menyandang apa? Bahkan ada yang menyandang doktor. Tapi tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena pikiran mereka sudah dibutakan oleh doktrin Tritunggal. Ada selaput yang menyelubungi firman Allah diilhamkan oleh Yesus Kristus untuk ditulis. Sebab itu hanya Yesus Kristus saja yang mampu membuka pikiran ya, sehingga orang bisa mengerti kitab suci. Jadi jelas ya. Bukannya Bapa, bukannya Tritunggal ya, yang bisa mengerti kitab suci. Tetapi hanya Yesus, karena dialah Tuhan Allah yang benar, yang mengilhami penulisan kitab suci. Jadi pada mulanya adalah firman. Bukan yang F-nya huruf kecil. Kalau ini digagal pahami, firman yang huruf F-nya huruf besar disamakan dengan firman yang yang F-nya huruf kecil, disitulah letak kegagalannya. Karena mereka berdalih begini, itu Allah itu satu,
Ya. Jadi yang menyatu dengan Allah itu firman-Nya. Kedengarannya sih masuk logika, tetapi itu pernyataan yang menyesatkan, yang membuat multitafsir. Apanya yang menyatu dengan Allah? Di sini dikatakan firman, yang F-nya huruf besar itu, firman itu adalah Allah. Tidak dikatakan firman itu, yang F-nya huruf besar, adalah perkataan Allah. Tidak. Inilah yang didengung-dengungkan oleh para penganut Tritunggal yang menggeser makna dari Allah itu sendiri ya kepada perkataan Allah. Ini digeser dari firman yang adalah Allah, itu digeser menjadi firman perkataan Allah. Mereka berasumsi ya, bahwa Allah itu satu dengan kesatuan. Ya. Maksudnya dengan Allah itu satu, tapi kesatuan dari 3 pribadi. Ya, ada pribadi Bapa sebagai pribadi kesatu, pribadi anak, putra sebagai pribadi kedua, lalu Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah mencatat Allah itu pribadi. Allah itu roh. Ya, jadi doktrin ini ngaco kan? Allah pribadi, Allah roh dikatakan Allah pribadi. Allah satu dikatakan Allah kesatuan. Mereka menyatakan bahwa firman Allah yang adalah perkataan Allah itu menyatu dengan Allah. Inilah perkataan yang kedengarannya masuk di akal, ya, tetapi sangat menyesatkan. Ya. Ketika menjelaskan tentang Allah, harus teliti dan jelas sesuai dengan firman Allah. Apa yang dimaksud dengan pemahaman ini? Semua menjelaskan multitafsir. Itu. Nah, jadi kalau gagal memahami ini, gagal semua. Memahami Alkitab, gagal mengenal Allah yang benar. Karena Allah itu disamakan dengan perkataannya. Allah dengan perkataannya beda. Ya, saya ingin jelaskan lebih dulu ya. Firman yang F-nya huruf besar yang adalah Allah itu bukan perkataan Allah. Beda dengan Allah. Ya. Firman yang F-nya huruf besar beda dengan firman yang F-nya huruf kecil. Ya. Sekarang apa kata Alkitab? Harus menurut Alkitab. Bukan sejarah, bukan tradisi, bukan filsafat. Tentang firman. Kita bicara tentang firman dulu ya. 1. Firman adalah Allah. Yang F-nya huruf besar ya. Yohanes 1 ayat 1. Yang kedua, firman Allah, perkataan Allah itu bukan Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 3. Karena firman Allah, perkataan Allah itu tidak bisa mencipta. Ya. Yang mencipta adalah Allah. Allah mencipta dengan berfirman. Firman Allah menjadi berkuasa karena Allah yang berfirman. Mengerti? Yohanes 1 ayat 3, yang mencipta itu bukan perkataan Allah, melainkan Allah sendiri. Ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga, Allah mencipta dengan berfirman. Kejadian 1 ayat 3. Firman mencipta dengan berfirman. Jelas bukan? Firman yang F-nya huruf besar yang adalah Allah, dia mencipta dengan berfirman. Jadilah, maka jadi. Nah, yang punya kuasa siapa? Allah. Bukan perkataannya. Perkataan Allah mewakili Allah.
Yang keempat, pencipta adalah firman. F-nya huruf besar ya, bukan firman yang F-nya huruf kecil, bukan perkataan Allah. Yang kelima, ini bahayanya ya, kalau firman yang F-nya huruf besar itu disamakan dengan firman yang F-nya huruf kecil. Allah disamakan dengan perkataannya. Nah, ini bahayanya. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 14 ya, yang menjadi manusia adalah firman yang adalah Allah. Yang F-nya huruf besar, itu yang menjadi manusia. Bukan firman Allah yang F-nya huruf kecil, yang adalah perkataan Allah. Bukan perkataan Allah yang menjadi manusia, melainkan firman yang adalah Allah, itu yang menjadi manusia, yang lahir lewat perawan Maria. Kalau firman itu disamaratakan, seperti yang dalam Kejadian 1 ayat 3 ayat 2 ya, berfirmanlah Allah, ya, jadilah terang maka terang jadi. Nah, ini bahayanya apa? Berarti Yesus itu adalah ciptaan. Kalau yang firman itu disamaratakan. Tetapi tidak, Alkitab tidak mengatakan itu. Yang menjadi manusia adalah firman yang adalah Allah. Allah sendiri yang menjadi manusia. Allah yang roh ya, membentuk dirinya menjadi fisik. Yeremia 43 ayat 10. Itu hanya sekali. Sebelumnya tidak ada dan sesudah itu tidak ada lagi. Untuk apa Allah membentuk dirinya menjadi fisik? Untuk mati di kayu salib. Manusia kan manusianya yang mati. Bukan Allah yang mati di kayu salib. Ya kan? Jadi kalau firman yang F-nya huruf besar sama, oh itu sama dengan perkataan Allah. Nah, jadi yang jadi manusia itu adalah perkataan Allah. Dengan kata lain, manusia itu ciptaan. Tidak, Alkitab tidak mengatakan begitu. Yang menjadi manusia adalah Allah itu sendiri. Yesaya 63 ayat 9. Silakan dibaca. Firman, ini yang keenam, tetap eksis ya, walaupun tanpa firman Allah. Bingung kan? Firman yang adalah Allah, yang F-nya huruf besar, tetap eksis walaupun tanpa firman Allah, yang F-nya huruf kecil, yang adalah perkataan Allah. Jadi Allah tetap ada walaupun tanpa perkataannya. Tetapi perkataannya yang firman Allah itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada Allah. Nah, pemahaman ini adalah pemahaman tingkat tinggi yang tidak dimiliki, dikuasai oleh para penganut Tritunggal di luar sana. Yang hanya berkutat kepada pribadi. Pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga, pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga, sampai hampir 2000 tahun itu nggak selesai. Oh, Allah itu kesatuan. Allah satu, tidak pernah kesatuan. Yakobus 2 ayat 19. Roma 10 ayat 12. Allah satu. Pada saat dia menciptakan langit dan bumi, dia katakan, siapa yang mendampingi aku? Aku tuh. Bukan mendampingi kami. Enggak. Siapa yang mendampingi aku? Jadi, Allah tetap eksis tanpa firman-Nya, tanpa perkataannya. Allah tetap ada. Tetapi perkataannya tidak akan pernah ada tanpa Allah, tanpa firman yang F-nya huruf besar. Yang ketujuh,
firman Allah, perkataan Allah itu berkuasa. Sebab yang berfirman adalah firman, yang adalah Allah. Nah, jadi firman Allah, perkataan Allah itu berkuasa. Sebab yang berfirman, yang berkata, yang bersabda, itu adalah firman, yang F-nya huruf besar, yang adalah Allah. Allah itu maha kuasa. Jelas kan? Jadi jangan rancu lagi kalau menjelaskan. Ya karena para pendeta Tritunggal dengan romo-romo ini kalau menjelaskan kan bias. Karena mereka tidak mengerti. Jadi kesimpulan dari firman ini ya. Firman yang F-nya huruf besar yang adalah Allah, bukan firman Allah, bukan perkataan Allah. Itu yang harus dimengerti yang pertama. Perkataan Allah menjadi berkuasa karena yang berfirman itu adalah Allah. Yang kedua, Yesus, manusia yang dilahirkan oleh Maria, adalah firman, yang F-nya huruf besar, yang adalah Allah, yang membentuk dirinya sendiri ya dari roh menjadi fisik. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14, dan Filipi 2 ayat 7 dan 8. Yang ketiga, Allah satu, tidak menyatu. Ya, Allah satu, tidak menyatu. Nah, ini beda. Satu dengan menyatu beda. Ya. Allah satu dan tidak menyatu. Dengan demikian, Allah tidak dapat dipisahkan dengan firman. Firman itu adalah Allah. Nah, satu kan? Bukan Allah memiliki firman. Tidak. Kalau Allah memiliki firman, berarti ada Allah yang memiliki dan ada firman yang dimiliki. Ya kan? Kalau demikian, maka yang lebih berkuasa adalah Allah daripada firman yang F-nya huruf besar. Alkitab tidak mengatakan begitu. Firman itu adalah Allah. Satu, tidak bisa dipisah. Tidak dua. Bukan Allah memiliki firman, tetapi firman itu adalah Allah. Tidak bisa dipisah-pisah. Kan kalau yang dari luar itu bilang, oh Allah itu memiliki firman. Kalau tidak Allah tidak memiliki firman, maka Allah bengong. Kasihan. Gak baca Alkitab sih. Yang kedua, tadi kan bicara mengenai firman. Selesai ya. Sekarang tentang Roh Kudus. Syarat ini pun tidak dibahas. Karena satu. Allah itu roh, ya, roh. Allah itu pasti kudus ya, Roh Kudus ya, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Roh, ya itu adalah firman. Tetapi untuk bisa Bapak Ibu memahami ya, juga para pendeta di luar sana, baik kita bahas tentang Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Yesus Kristus. Ya. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, ya, Allah itu roh, bukan pribadi, ya. Allah itu roh, ya. Roh Tuhan, roh Allah, roh Yesus, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Bapakmu, Roh Anaknya, Rohku. Itu satu. Ya. Allah tidak menyatu dengan rohnya. Ya. Sebab Allah tidak memiliki roh. Nah, bingung kan? Bingung. Karena pemahamannya masih sebatas pribadi. Sekali lagi saya ulang. Allah tidak menyatu dengan rohnya. Ya. Sebab Allah tidak memiliki roh.
Kenapa Allah tidak menyatu? Karena Allah dan rohnya itu satu. Dia tidak menyatu. Kalau menyatu itu dua. Roh Allah itu yaitu Allah. Ya. Dan Allah tidak memiliki roh. Jadi benar. Karena roh Allah itu adalah Allah. Allah itu adalah roh. Satu. Tidak bisa dipisah-pisah lagi. Allah itu roh, maka bermakna satu dan tidak dapat dipisah dari rohnya. Roh Allah itu adalah Allah. Jangan dipisah-pisah. Kalian kan senang misah-misahin nih, supaya bisa menggolkan Allah Tritunggal. Tidak, Allah satu. Roh Allah itu adalah Allah. Tidak bisa dipisah. Oh iya, tapi tanpa roh Allah, Allah mati. Kata siapa? Itu kan pemahaman dari Tritunggal. Ya. Kalau Allah memiliki roh, maka ada Allah yang memiliki dan roh Allah dimiliki. Iya kan? Kalau begitu Allah lebih besar daripada roh Allah, karena Allah memiliki dan roh Allah dimiliki. Alkitab tidak pernah menyatakan itu. Alkitab menyatakan Allah itu roh. Roh Kudus Allah. Jadi jangan dipisah. Ya. Tanpa Roh Kudus tidak ada Allah. Ya, tanpa Roh Kudus tidak ada Allah. Bukan tanpa Roh Kudus Allahnya mati, tidak. Kan argumentasinya gitu. Oh, tanpa roh Allah mati. Tidak. Tanpa roh tidak ada Allah. Tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Allah. Pernyataan ini sangat menyesatkan ya. Bahwa tanpa roh Allah mati. Itu sangat menyesatkan. Memangnya manusia. Perhatikan saja. Di Kejadian 1 ayat 2 ya. Di mana roh Allah itu melayang-layang. Ya itu Allah. Bukan roh Allah melayang-layang di luar Allah. Tidak. Itu Allah yang melayang-layang. Ya. Sebab apa? Roh Kudus itu adalah Allah. Efesus 4 ayat 30. Jadi bukan karena kalau Allah tidak memiliki roh maka Allah mati. Itu sangat menyesatkan, pernyataan yang sangat menyesatkan. Tidak. Tanpa roh Allah tidak ada Allah. Karena Allah itu adalah roh. Roh Kudus itu Allah. Yohanes 4 ayat 24. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nah, dia mencipta. Yohanes 1 ayat 3. Dia menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia, bukan perkataannya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu roh. Tidak mungkin firman bukan roh, ya. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Ya. Lalu kita lihat juga dalam Wahyu ya. Wahyu 21. Ayat yang ke-17 mungkin ya. Wahyu 22. Roh, nah ini roh.
Ini Roh Kudus yang adalah Allah, yang adalah Yesus Kristus. Roh dan pengantin perempuan itu. Nah, pengantin perempuan itu siapa? Bukankah mempelainya? Orang-orang tebusannya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Allah satu. Allah itu roh. Firman itu adalah Allah, yang F-nya huruf besar ya, yang bukan perkataan. Dan roh itu adalah firman. Kita tutup ya dengan Yudas ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa. Allah esa, juru selamat kita. Allah esa, juru selamat oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuh, Allah esa, juru selamat Tuhan kita, namanya Yesus Kristus. Bagi dia, ya, bagi Yesus Kristus, ya, adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Allah satu, tidak pernah berubah, tidak pernah berganti. Allah satu. Dulu dia belum memakai nama Yesus. Ya, masih pakai firman, masih pakai IHWH yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan, TUHAN, huruf besar semua. Lalu dia memakai nama Yesus pada saat Allah menjadi manusia. Dan lalu naik ke surga, mati di kayu salib, naik ke surga. Ya. Dan dia sekarang, Allah yang disembah tetap memakai nama Yesus. Nanti Allah yang berkarya yang akan datang, ya, yang Yohanes 1 ayat 1 itu yang adalah firman, itu akan memakai nama anak domba. Amin. Allah tidak memiliki roh, Allah tidak memiliki firman, sebab Allah itu roh, firman itu Allah. Ya, Allah itu firman. Amin. Shalom.